Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, semoga cepat sembuh yang lagi sakit. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah, artinya semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau belajar terkait persamaan linear satu variabel. Ada yang pernah dengar tidak materi ini? Atau pada pelajaran sebelumnya sudah pernah ada atau belum? Baru dengar? Iya. Oh iya. Jadi persamaan linear satu variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan persamaan linear satu variabel dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur persamaan linear satu variabel yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan masalah terkait persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian pasti pernah kan membeli barang dalam kuantitas yang banyak? Pernah nggak kalian berpikir, berapa sih harga dari satuan barang? Contohnya, ketika kalian membeli buku satu pak, itu kan isinya 12. Pernah nggak kalian berpikir gitu, harga satu bukunya itu berapa? Nah, materi itu akan kita pelajari pada hari ini. Ibu mau minta salah satu buat membaca percakapan ini. Yang sebagai Gazi, Ibu pengen Asnofit. Yang sebagai Vera, Ibu pengen Nabila. Silahkan. Vera dulu. Wah, tas kamu kelihatan berat banget, Gazi. Kamu beli apa? Iya. Aku beli perlengkapan untuk pelajaran. Aku membeli 6 buku dengan harga 18.000 saja. Kalau kamu beli apa, Vera? Aku cuma beli buku 3 saja. Harganya hanya 9.000. Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Jika kita ingin mengetahui harga satuan dari bukunya, kita bisa belajar dari materi ini. Nah, jadi suatu bilangan yang belum diketahui atau suatu benda yang belum diketahui bisa kita simbolkan dengan huruf. Contohnya, misal buku, kita bisa simbolkan buku dengan huruf. Mau huruf apa? Misalnya huruf X. Kita simbolkan buku dengan huruf X. Tadi ada siapa aja? Ada Gazi sama siapa? Vera. Nah, yang pertama Gazi. Gazi ada berapa buku tadi belinya? 6 buku. Ada 6 buku. Dan buku disimbolkan dengan X ya. Maka Gazi memiliki 6 X. Harganya berapa tadi? 18.000. Nah, yang kedua ada siapa lagi selain Gazi? Vera. Ada Vera. Vera ada berapa buku? 3. Buku disimbolkan dengan X. sehingga 3X. Harganya berapa? 9.000. Nah, tadi kan suatu bilangan yang belum diketahui atau suatu benda yang belum diketahui bisa kita misalkan dengan huruf. Nah, X ini yang kita sebut sebagai variabel. Kalau 6 kita sebut sebagai apa? Koefisien. Benar sekali. Kalau 18.000? Ya, benar sekali. Jadi 6 itu kita sebut sebagai koefisien, X itu sebagai variabel, dan 18.000 itu sebagai konstanta. Nah, ini yang Gazi tadi sama yang Vera. Itu yang Gazi yang 6X sama dengan 18.000. Yang Vera itu yang 3X sama dengan 9.000. 6 dan 3 sebagai koefisien, X-nya itu sebagai variabel, dan 18.000 serta 19.000 itu yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih sebenarnya koefisien,
variabel, dan konstanta. Ada yang tahu nggak? Oke, Mbak Ama. Apa Mbak Ama? Variabel itu nilai yang belum diketahui. Terus kalau koefisien itu angka di depan variabel dan konstanta itu angka tetap tanpa variabel. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ama. Jadi, variabel adalah lambang atau simbol yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Itu yang disebut variabel. Kalau koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Sedangkan konstanta adalah suku dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Contoh, perhatikan contohnya. 2x sama dengan 7. Mana yang termasuk variabel? X. Mana yang termasuk konstanta? 7. Konstanta. Tujuh, Ya, tujuh, Bu. 7. Kalau 2 namanya apa? Koefisien. Benar sekali. Jadi 2 sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan 7 sebagai konstanta. Sekarang perhatikan bentuk persamaan berikut. Dari persamaan ini, mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Yang merupakan persamaan linier satu variabel. 2 dan 2, 3, 5. Kenapa satu bukan persamaan linier satu variabel? Ada kuadratnya, Bu. Ya, benar. Karena variabelnya berpangkat lebih dari 1. Kemudian yang keempat, kenapa bukan persamaan linier satu variabel? Bukan persamaan itu. Ya, benar, bukan persamaan, tidak ada sama dengan. Kalau yang kelima, persamaan linier atau bukan satu variabel? Ya, Ya, benar. Jadi, apa itu persamaan linier satu variabel? Ya, benar sekali. Jadi, persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau tandanya nggak sama dengan gimana? Tandanya kurang dari. Namanya apa? Perbedaan. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Mbak Eli, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nggak tahu, Bu. Waduh, masih paham, Bu. Masih paham. Coba Mbak Sofi apa? Karena nanti nilai X-nya nggak ketemu. Nilai X-nya nggak ketemu. Iya kan dibalik 0. Bukan gitu Bu maksudnya Bu. Iya, jadi kalau misal nilai A-nya 0, otomatis kan cuma tinggal konstanta. Kalau tinggal konstanta namanya bukan satu variabel. Namanya aja persamaan linier satu variabel, artinya ada satu variabel. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan nilai X dari persamaan X min 5 sama dengan 0. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya? Kalau kalian mau mencari nilai X dari persamaan ini? Belum tahu. Jadi, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, kita bisa mengoperasikan kedua suku dengan operasi yang sama. Contohnya, kan X min 5 sama dengan 0. Ketika kita mau mengoperasikan sebelah kanan dengan plus 5, maka sebelah kiri juga harus ditambah 5. Jangan sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan ditambah, tapi harus operasi yang sama. Sehingga X min 5 kita jumlahkan dengan 5 menghasilkan X, maka yang kanan juga sama, harus dijumlahkan dengan 5 sehingga X sama dengan 5. Kemudian umur Budi sekarang 5 tahun, lebih tua dari umur adiknya. 5 tahun lebih tua. Ya, 5 tahun lebih tua dari umur adiknya. Nah, jika
jumlah umur mereka adalah 25 tahun, maka berapa umur Budi? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Memisalkan, ya benar. Siapa yang dimisalkan umurnya? Budi. Salah, masa Budi sih? Oh ya, Adiknya. Kenapa bukan Budi yang dimisalkan? Karena Budi sudah tahu umurnya. Ya, bukan sudah tahu ya, Sudah tapi diketahui umurnya. Oh, belum tahu. diketahui. Waduh, salah baca saya. Sebenarnya bisa kita menggunakan Budi sebagai permisalan, tapi nanti harus dikurangi hasilnya. Tapi karena ini lebih tua, maka nanti akan dijumlahkan. Jadi kita lebih baik memisalkannya itu adalah umur adiknya. Jadi kita misalkan umur adik itu X, maka umur Budi X plus 5. Kenapa? Karena 5 tahun lebih tua. Sedangkan jumlah umur Budi dan adik itu berapa? 25. Maka tinggal operasikan saja. Jumlah umur Budi dan adik kan berarti X ditambah X plus 5 sama dengan 25, sehingga nanti didapatkan hasil X sama dengan 10. X itu umur siapa? Adik. Umur adik. Yang ditanya umur Budi. Maka umur Budi berapa? X. Ya, hasilnya 15. Nah, sekarang Ibu ada LKPD. Nah, teman-teman bisa mengerjakan untuk aktivitas 3 saja. Nanti kalau misal waktunya masih cukup, aktivitas 1 sama 2 kalau mau dikerjakan nggak apa-apa. Sebenarnya itu lebih ke pemahaman konsep aja. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa tuh? Hilang. Pengerti nak? Rapsit, Mas. Gimana? Apakah dapat dipahami? Bisa. Ya, lanjutkan ya. Gimana? Ada mengalami kesulitan nggak? Belum mengalami kesulitan. Salah. Coba dihitung lagi. Kan itu 1 kilo 90.000. Ya. 1 kilo itu 18.000. Terus ini 5 kilo. Berarti Oh, benar. Ya, benar. Gitu, benar. Jangan lupa tuliskan identifikasi masalahnya ya. Mbak Nala, apakah mengalami kesulitan? Belum, masih aman. Belum? Oke. Dilanjutkan ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Waduh. HP-nya tolong dimatikan dulu ya. Oh ya, Bu. Dimatikan dulu. Parah, Bu. Ya, silakan dimatikan. Jangan gitu. Oke, waktunya sudah habis ya. Bentar Bu, 1 menit lagi Bu. Oh ya, boleh. Sudah ya, sudah. Waktunya udah mau habis, jadi cukup dulu pengerjaannya. Apakah ada yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Mbak Eli silahkan. di sini aja ya, Bu. Iya. Waduh. Berdiri, Mbak. Buat yang kegiatan 3 masa identifikasi masalah itu, yang pertama diketahui harga 1 kilo jaro itu 18.000. Lalu uangnya Siti 90.000. Sama semua uangnya itu digunakan untuk membeli jeruk. Lalu yang ditanyakan banyak jeruk yang dibeli Siti. Ya, benar. Terus selanjutnya? Lalu selanjutnya yang menyusun strategi. Jadi langkah-langkah yang dilakukan itu, misalkan banyak jeruk yang dibeli Siti itu sama dengan X kilogram. Karena terus diketahui harga 1 kilogram jeruk itu 18.000, maka harga X kilogram jeruk adalah 18.000 X. Karena seluruh uang Siti digunakan, maka total harga jeruk sama dengan total uang Siti, sehingga 18.000 X sama dengan 90.000. Betul nggak, Bu? Benar sekali. Jadi banyak jeruk yang dibeli Siti dengan uang 90.000 ada berapa Mbak Eli? Jadinya ada 5, Bu.
Benar sekali. Terima kasih Mbak Eli. Beri tepuk tangan untuk Mbak Eli. Oke. Ada yang bisa membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Dewi silahkan. Kesimpulannya, persamaan linear satu variabel itu suatu persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Serta kalimat terbuka dan hubungan dengan tanda. Ya. Bentuk umumnya apa Mbak Dewi? Bentuk umumnya itu AX plus B sama dengan 0, dengan A-nya itu tidak sama. Ya, benar sekali. Jadi persamaan linear satu variabel itu persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Untuk bentuk umumnya itu AX plus B sama dengan 0, dengan A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum itu Ibu minta kalian buat belajar terlebih dahulu di rumah agar besok ketika pembelajaran kalian sudah mampu memahami materinya. Jadi Ibu tinggal menegaskan ulang. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.